sebagaimana Al-Quran telah menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, adalah perbuatan kotor, perbuatan yang sangat menjijikkan. Maka jauhilah perbuatan itu kalau ingin beruntung. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata 4 perbuatan yang semacam ini bergandengan dan termasuk perbuatan yang sangat keji, menjijikkan, perbuatan kotor. Karena perbuatan yang semacam ini membuat manusia itu lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbulkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Maidah lanjutan dari ayat 90 itu bertanya pada ayat yang ke-91 dengan artinya, dengan minuman keras dan berjudi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat. Maka tindakan yang semacam itu hendaklah engkau menghentikannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas perbuatan yang semacam itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perbuatan yang semacam itu merusak tatanan sosial di tengah masyarakat, bagaimana hubungan anak dengan orang tuanya bisa rusak, hubungan suami istri bisa hancur dengan perbuatan perjudian, hubungan tetangga, masyarakat, persaudaraan, persahabatan, rekan kerja, rekan bisnis hancur berkeping-keping akibat dari perbuatan perjudian. Maka tidak ada sejarah yang mencatat bahwa orang yang berjudi mendapatkan kesuksesan. Tidak ada catatan sejarah yang membuktikan bahwa orang yang akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan ketika mereka berhasil dalam perjudian. Karena uang yang dihasilkan dari perjudian adalah merupakan hasil yang haram. Uang yang haram. Pertanyaan besar bagi kita adalah, mau dikemanakan uang ini? Diperuntukkan untuk apa uang yang semacam ini? Tegakah kita memberikan hasil dari perjudian itu, uang yang haram itu, untuk kita berikan kepada anak istri kita yang mereka tidak tahu apa-apa, tetapi mereka akan mendapatkan dosa atas perbuatan-perbuatan kita. Kullu nahwin nabata minal haram fannaru awla. Secuil makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, maka nerakalah yang berhak untuk memakan tubuh itu. Betapa zalimnya kita, yang keluarga kita, anak istri kita tidak tahu apa-apa, tapi mereka mendapat dosa dari pelaku perbuatan kita. Pada hakikatnya, pada dasarnya, apapun keyakinan kita, apapun agama kita, dan sesungguhnya perbuatan judi itu adalah perbuatan yang dilarang oleh semua ajaran agama, apalagi agama kita, agama Muslim, betul-betul menegaskan perbuatan judi adalah perbuatan kotor, perbuatan yang menjijikkan. Maka hentikanlah perbuatan itu. Perbuatan judi tidak jauh perbedaannya dengan narkoba yang memiliki kecanduan, kemudian khayalan, harapan,
tidak ada sejarah orang yang kaya dari hasil berjudi. Walaupun mereka menang, tapi uang itu akan hancur dengan tidak membawa manfaat bagi diri kita dan keluarga kita. Dan kenikmatan itu hanya sementara akan kita dapatkan. Setelah itu, kehancuran, kerumahan, dan persaudaraan, persahabatan, orang tua dengan anak. Kemudian kita akan berupaya mencari kesempatan yang lain. Itu kalau kita mampu kemenangan. Apalagi kita mendapatkan kesalahan. Ketika kita mengalami kesalahan, maka hayalan harapan pun akan tumbuh. Barangkali kali yang kedua akan menang. Kalaupun kalah yang kedua, barangkali yang ketiga akan menang. Barangkali yang keempat, kelima, dan seterusnya. Maka itu tidak akan membawa kemaslahatan dalam kehidupan kita. Maka kasus perjudian di negeri kita sudah sangat luar biasa mengancam tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Maka kami mengimbau seluruh masyarakat untuk betul-betul memikirkan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang kuat untuk meninggalkan perbuatan perjudian ini.